Perkenalkan, saya John Idrisan Munina, dosen pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, program studi Teknik Informatika, Universitas Tribhuwana Kalabaya. Saat ini salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah pengantar ilmu dan teknologi maritim pada semester 2 dengan bobot 3 SKS. Pada 4 tahun terakhir ini, program studi Teknik Informatika selalu mengalami peningkatan jumlah penerimaan mahasiswa, sehingga semester 2 selalu ada 3 kelas. Sesuai capaian lulusan prodi program studi, maka dengan mengikuti mata kuliah ini, lulusan diharapkan bisa menjadi seorang peneliti profesional atau akademisi pada kampus dengan kompetensi pada bidang teknologi informasi berkaitan dengan kebutuhan kemaritiman masyarakat perbatasan, sistem cerdas, sistem pengaturan logistik, dan sistem navigasi. Kompetensi yang diharapkan pada mata kuliah ini antara lain mahasiswa mampu memahami tentang ilmu teknologi maritim serta memahami wilayah kemaritiman Indonesia. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan melakukan analisis tentang potensi dan sumber daya kemaritiman yang dimiliki negara Indonesia. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu memahami hukum laut nasional dan internasional, industri dan perkembangan teknologi kemaritiman, doktrin maritim Indonesia, poros maritim dunia, perkembangan dan tantangan ekonomi maritim. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami tentang perkembangan laut Indonesia dan perbatasan, blue economy, kebijakan maritim Indonesia dan dunia, serta legal, unreported, and unregulated fishery. Pada awal perkuliahan, saya selalu membahas kontrak perkuliahan dari mahasiswa yang pembahasannya antara lain membahas tentang komponen penilaian meliputi pengamatan dosen dan absensi, nilai tugas, nilai tes kecil, nilai ujian tengah semester, dan nilai ujian akhir semester, serta pembahasan tentang kualitatif perkuliahan. Dalam kualitatif perkuliahan ini disepakati toleransi keterlambatan 15 menit, sehingga jika ada mahasiswa yang datang terlambat, maka tidak diperkenankan mengikuti perkuliahan. Kemudian disepakati juga mahasiswa yang berhak untuk mengikuti ujian akhir semester adalah mahasiswa yang memiliki jumlah kehadiran minimal 70% dari 14 kali pertemuan di luar ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Dalam perkuliahan ini ada pertemuan yang dilakukan secara luring dan juga ada pertemuan yang dilakukan secara daring. Pada pertemuan awal, topik-topik materi akan saya bagikan kepada mahasiswa per kelompok, kemudian mereka mencari materinya masing-masing dan akan diagendakan untuk dijadwalkan jadwal presentasi. Saat presentasi dilakukan, setiap kelompok diwajibkan untuk bertanya karena akan dimasukkan sebagai salah satu poin penilaian untuk kelompok. Kemudian saat presentasi dilakukan, selain ada penilaian dari dosen, setiap kelompok akan diberikan format penilaian untuk menilai kelompok yang sementara melakukan presentasi. Setelah presentasi setiap kelompok, ada penjelasan tambahan dari dosen untuk melengkapi materi yang sudah dipresentasikan oleh masing-masing kelompok. Dalam penilaian akhir, saat ini kami sudah menggunakan sistem elektronik kampus, sehingga setiap ada tugas dan ujian, penilaian langsung dilakukan pada pertemuan tersebut di kampus, sehingga di penilaian akhir nanti langsung dilakukan sinkronisasi untuk memasukkan nilai pengamatan dosen dan absensi, nilai tugas, nilai tes kecil, nilai ujian akhir semester, dan nilai ujian akhir semester. Dan sistem secara otomatis akan menghitung nilai akhirnya. Berikut cuplikan mengajar pada salah satu pertemuan online yang saya lakukan menggunakan Jitsi Meet. Baik, selamat siang teman-teman. Selamat siang.
Teman-teman yang belum buka kamera bisa buka kamera dulu. Baik, sebelum kita lanjut untuk materi hari ini, mungkin mengenai tugas kuis kemarin ada yang masih belum bisa upload atau belum bisa kirim, bisa disampaikan atau semua sudah. Listiani sudah upload tugas kuis. Baik, teman-teman sudah bisa lihat file presentasi ini. Ya, Pak. Iya, Ada bisa lihat. lihat, Pak. Baik, materi kita hari ini tentang EU phishing dan dampaknya secara nasional dan global. Capaian dari mata kuliah ini diharapkan teman-teman bisa menjelaskan apa itu EU phishing dan dampaknya secara nasional dan global. Pertama yang perlu kita ketahui tentang pengertiannya. Yang pertama tentang ilegal. Ilegal yang kita tahu, ilegal berarti sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan atau sesuatu yang berjalan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau tidak sesuai dengan yang seharusnya dilakukan atau tidak ilegal. Kemudian kalau unreported berarti sesuatu yang tidak dilaporkan, sesuatu kegiatan yang tidak dilaporkan. Kemudian kalau unregulated berarti sesuatu yang terjadi tidak sesuai dengan aturan atau ketentuan undang-undang yang berlaku. Secara harfiah dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, tidak dilaporkan pada institusi pengelola perikanan yang berwenang, dan kegiatan perikanan yang belum diatur dalam peraturan yang ada. Kemudian yang berikut problemnya atau masalahnya. Yang pertama, EU phishing dapat terjadi hampir di semua kegiatan perikanan. Tangkap tidak tergantung pada lokasi tertentu. Misalnya tidak hanya terjadi di Pulau Alor saja atau tidak terjadi di Pulau Ambon saja dan sekitarnya. Kemudian tidak pada target spesies tertentu atau misalnya tidak hanya untuk ikan cakalang saja misalnya atau ikan belo-belo misalnya dan sebagainya. Kemudian yang berikut tidak menggunakan alat tangkap tertentu saja atau misalnya tidak menggunakan pukat harimau saja, bisa juga yang lain, alat tangkap yang lain. Kemudian itu ada terjadi pada skala kecil di nelayan lokal maupun dalam skala industri atau perusahaan-perusahaan perikanan. Kemudian yang berikut problemnya eksploitasi yang dilakukan secara terus-menerus ini tidak hanya merugikan nelayan lokal tetapi menyebabkan pendapatan perekonomian negara akan ikut terganggu atau terdampak secara nasional. Kemudian yang berikut faktor-faktor penyebab illegal, unreported, and unregulated atau EU phishing. Yang pertama, faktornya karena sumber daya ikan di negara lain semakin berkurang. Jadi bisa kita ketahui bahwa karena penangkapan yang dilakukan di negara lain semakin berkurang, kemudian bisa juga karena nelayan di sana banyak atau bisa juga karena alat tangkap mereka yang cukup canggih sehingga lahan-lahan garapan untuk di bidang perikanan
sudah mulai berkurang, sehingga mereka larinya ke negara-negara pantai yang memiliki sumber daya perikanan yang melimpah, salah satunya seperti Indonesia. Kemudian yang kedua, tingkat konsumsi ikan global yang semakin meningkat. Jadi ini salah satu faktor penyebab kenapa sehingga terjadi illegal fishing. Jadi karena tingkat konsumsi ikan secara global, secara dunia, hampir di semua, rata-rata semua negara membutuhkan pasokan ikan yang banyak, sehingga ini bisa mempengaruhi terjadinya illegal fishing di negara kita. Kemudian yang berikut, yang ketiga, keterbatasan armada perikanan Indonesia. Jadi di sini karena keterbatasan nelayan kita untuk mengakses daerah-daerah tangkapan, atau bisa juga mengakses daerah-daerah di bagian yang sedikit ke tengah atau sedikit ke luar dari wilayah daratan, ini tidak bisa diakses oleh nelayan-nelayan kita yang memiliki alat tangkap yang seadanya, memiliki kapal yang kecil, sehingga tidak bisa berjalan keluar lebih jauh. Nah, di sini potensi nelayan luar atau nelayan-nelayan asing untuk masuk menangkap ikan secara bebas bisa saja terjadi, karena kita belum memanfaatkan, karena keterbatasan armada kita, sehingga nelayan-nelayan kita belum memanfaatkan potensi-potensi perikanan yang ada di wilayah-wilayah tertentu. Kemudian yang keempat, lemahnya pengawasan aparat laut Indonesia kita. Jadi sini salah satu penyebab kenapa terjadinya illegal fishing, karena pengawasan aparat kita yang minim, bisa juga karena keterbatasan armada aparat kita untuk menjangkau keseluruhan dari wilayah kita yang begini luas, sehingga potensi terjadinya illegal fishing itu bisa saja terjadi. Kemudian yang terakhir, lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Jadi ini faktor penyebab ikutan dari lemahnya pengawasan aparat Indonesia, menyebabkan lemahnya penegakan hukum. Karena bagaimana kita mau menindak pelanggar illegal fishing kalau pengawasan tidak dilakukan secara baik, secara menyeluruh di wilayah-wilayah perbatasan laut kita antara Indonesia dan negara-negara lain. Baik, sampai di sini. Sebelum kita lanjut, mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada yang belum jelas, bisa ditanyakan untuk kita diskusi. Baik, kalau belum ada, kita lanjut dulu. Berikut kerugian akibat illegal fishing. Yang pertama, kelestarian akan merusak kelestarian ikan di laut Indonesia. Jadi akibat ada illegal fishing bisa saja merusak kelestarian ikan di laut, karena misalnya salah satu contoh alat tangkap yang digunakan adalah pukat harimau, atau misalnya dengan menggunakan bom, maka otomatis ikan-ikan yang masih kecil, masih benih-benih ikan ikut mati atau ikut dikeruk menggunakan pukat harimau, sehingga otomatis kelestarian ikan akan sangat berpengaruh atau merusak kelestarian ikan, sehingga kita akan membutuhkan waktu lebih banyak lagi untuk adanya ikan-ikan yang banyak seperti sebelumnya, sebelum terjadi adanya kerusakan.
Kemudian yang kedua, merugikan ekonomi negara. Jadi otomatis kalau pendapatan ikan nelayan menurun, pendapatan industri perikanan menurun, otomatis ikut perekonomian negara ikut terdampak. Jadi pendapatan negara akan berkurang dari perikanan, dari bidang perikanan. Yang ketiga, tentunya dengan akibat adanya illegal fishing, kerusakan lingkungan, kerusakan biota laut kita akan ikut terjadi karena adanya pembuangan ikan, kemudian adanya penggunaan pukat harimau untuk selain mengambil benih-benih ikan yang baru, juga akan pukat harimau yang dilepas atau bom yang dilepas akan merusak biota laut kita. Otomatis akan kerusakan lingkungan di bawah laut pasti saja terjadi. Yang terakhir, illegal fishing melanggar kedaulatan Indonesia. Kenapa melanggar kedaulatan Indonesia? Karena otomatis nelayan-nelayan asing yang masuk ke wilayah Indonesia tanpa izin dengan sendirinya telah melanggar kedaulatan Indonesia, karena masuk tanpa izin, tanpa melalui aparat imigrasi kita, aparat keamanan kita, tanpa izin, otomatis itu melanggar kedaulatan wilayah Indonesia. Baik, yang terakhir ini ada sebuah video tentang EU fishing yang bisa juga teman-teman download di YouTube, bisa saya tampilkan untuk kita lihat bersama-sama. Sekitar 7.000 kapal dari berbagai negara melintas setiap bulan di perairan Indonesia karena secara geografis negara kita berada di jalur perlintasan perdagangan dunia. Perairan Indonesia juga memiliki kekayaan laut yang begitu melimpah, keanekaragaman hayati, produksi perikanan, energi, hingga pesona bawah laut yang sangat eksotis. Perairan Indonesia merupakan sumber perekonomian bangsa yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Luasnya wilayah perairan Indonesia tidak serta-merta didapat saat Indonesia merdeka, melainkan hasil berbagai diplomasi yang terus-menerus diperjuangkan. Konsep kemaritiman Indonesia tak lepas dari Deklarasi Juanda yang disahkan pada 13 Desember 1957. Perdana Menteri Indonesia kala itu, Juanda Kartawijaya, menegaskan kepada dunia tentang wilayah negara kesatuan Republik Indonesia melalui Deklarasi Juanda yang menyebutkan, pertama, bahwa Indonesia
menyatakan sebagai negara kepulauan yang mempunyai corak tersendiri. Kedua, bahwa sejak dahulu kala, Kepulauan Nusantara ini sudah merupakan satu kesatuan. Ketiga, ketentuan Ordonansi 1939 tentang ordonansi dapat memecah belah keutuhan wilayah Indonesia. Deklarasi tersebut mengandung tujuan yakni untuk mewujudkan bentuk wilayah kesatuan Republik Indonesia yang utuh dan bulat, untuk menentukan batas-batas wilayah NKRI sesuai dengan azas negara kepulauan, dan untuk mengatur lalu lintas damai pelayaran yang lebih menjamin keamanan dan keselamatan NKRI. Masyarakat internasional telah mengakui Indonesia sebagai negara kepulauan dengan ditandatanganinya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB tentang hukum laut internasional, United Nations Convention on the Law of the Sea, di Montego Bay, Jamaika, 10 November 1982. Indonesia pun meratifikasi konvensi ini dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Konvensi ini pun efektif berlaku sejak November 1994 oleh 117 negara. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional ini, luas geografis wilayah NKRI bertambah. Jadi pedalaman, kepulauan, dan laut teritorial sepanjang 12 mil, dari garis pangkal itu ada di bawah kedaulatan kepulauan suatu negara bangsa dan khususnya bagi kita Indonesia. Nah, di luar itu ada zona lain namanya zona tambahan. Itu 12 mil dari luar laut teritorial. Zona tambahan itu kita masih punya hak di bidang bea cukai, di bidang kesehatan, di bidang karantina, dan di bidang sanitasi dan irigasi. Kita masih punya hak lagi tambahan kekuatan hukum di zona tambahan ini. Di luar itu ada ZTE, zona ekonomi eksklusif, sampai 200 mil laut, di mana kita punya hak berdaulat. Begitu besarnya kekayaan hayati di perairan dan didukung luasnya wilayah jurisdiksi Indonesia, memiliki potensi terjadinya pelanggaran dan tindak pidana di laut Indonesia. Sebut saja kegiatan perdagangan maupun penangkapan ikan secara ilegal, bermacam penyelundupan seperti bahan bakar minyak atau BBM, bahan kebutuhan pokok atau sembako, produk perikanan, kehutanan, hingga narkotika. Ancaman kejahatan lintas negara, perompakan, sabotase objek vital di laut, hingga spionase atau penelitian di laut tanpa izin juga merupakan potensi pelanggaran yang harus diwaspadai. Sekarang masanya adalah masa di mana Indonesia harus berunding dengan negara-negara tetangga untuk menentukan delimitasi, baik itu laut teritorial maupun zona ekonomi eksklusif dan kemudian juga landas kontinen. Kita tahu bahwa untuk zona ekonomi eksklusif maupun landas kontinen tidak berada di kedaulatan Indonesia. Ya, di situ Indonesia hanya memiliki hak berdaulat. Nah, oleh karena itu sekarang pemerintah terus berupaya untuk berunding dengan berbagai negara. Ada yang sudah selesai, tetapi masih banyak yang masih belum selesai. Nah, ini yang menjadi tantangan. Demi mengamankan aset sumber daya laut maupun sumber kekayaan alam Indonesia, pemerintah membentuk Badan Koordinasi Keamanan di Laut dan Komando Pelaksana Operasi Bersama Keamanan di Laut, lembaga non-kementerian yang dibentuk sejak tahun 1972 ini merupakan kerjasama antar kementerian dan lembaga dalam menangani tindak pelanggaran dan tindak pidana di laut atau lewat laut. Setelah meratifikasi Konvensi Hukum Laut Internasional tahun 1982 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 dan perkembangan Undang-Undang Nomor 17 tahun 1996 tentang peran Indonesia, peran Badan Koordinasi Keamanan Laut dan Komando Pelaksana Operasi Bersama Keamanan di Laut kembali diatur.
tuntutan internasional penegakan hukum sipil dalam civil society, ya penegak hukum sipil. Makanya Bakamla hadir mengiringi Angkatan Laut bekerja sama dengan Angkatan Laut dalam ranah penegakan hukum sipil. Tidak bisa satu badan kita berdiri sendiri untuk mengawasi dan melaksanakan keamanan. Maka itu kita butuh sinergitas di antara mereka untuk bisa mengamankan sehingga laut ini aman dan nyaman untuk usaha dan meningkatkan kontribusi kesejahteraan pada bangsa kita sendiri. Terdapat 14 kementerian dan lembaga yang bergandeng tangan dalam menegakkan hukum di perairan Indonesia. Di antaranya adalah TNI Angkatan Laut, Kepolisian, Kementerian Perhubungan, Bea dan hingga Kementerian Kelautan harus mengikuti Nusantara. Tentu fase yang berikutnya adalah tantangan bagaimana kita bisa memanfaatkan laut teritorial kita, perairan kepulauan kita, lalu kemudian juga zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen kita. Ini yang menjadi tantangan terbesar karena seringkali nelayan-nelayan asing kerap memasuki wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia dan melakukan penangkapan ikan secara ilegal tanpa izin dari pemerintah Indonesia. Nah, ini yang masalah penegakan kemudian. Pemerintah semakin serius menangani kapal-kapal asing maupun lokal yang melakukan pencurian ikan di sejumlah wilayah perairan Nusantara dengan membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara ilegal atau yang dikenal dengan sebutan Satgas 115. Satgas 115 memfokuskan penegakan hukum di sejumlah titik rawan terjadinya illegal fishing, yaitu di perairan Aceh, Natuna, perairan Arafura, perairan Sulawesi, dan Maluku bagian utara. Baik, sampai di situ. Ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, bisa teman-teman sampaikan, kita diskusi bersama. Ada yang mungkin kurang jelas bisa ditanyakan. Baik, kalau tidak ada, nanti teman-teman yang sudah punya kartu ujian bisa kirim WA ke saya untuk bisa mengakses soal ujian di kampus nanti. Jadi bagi teman-teman yang sudah punya kartu ujian bisa kirim kartu ujian semester, bisa kirim kartu ujian di WA untuk saya buka link ujiannya untuk bisa ujian di kampus nanti. Baik, kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, kita bisa akhiri pertemuan hari ini. Selamat siang. Siang, Pak. Siang, Bapak. Selamat siang.